Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dengan NIM 22090600086. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama mengambil program studi S1 Ilmu Gizi semester 5 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Hipertensi melalui program edukasi kesehatan pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Latar belakang, hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg 2 kali pada selang waktu 5 menit dalam keadaan tenang. Hipertensi menjadi salah satu penyakit paling mematikan karena penyakit tersebut tidak memiliki gejala, tetapi gejala yang akan muncul apabila terjadi komplikasi yang spesifik pada organ-organ tubuh. Menurut Kemenkes RI, faktor penyebab munculnya hipertensi salah satunya ialah faktor risiko yang tidak dapat diubah, yaitu umur, jenis kelamin, serta riwayat keluarga. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah yaitu merokok, kurang olahraga, kurang makan makanan berserat seperti sayur dan buah, konsumsi garam berlebihan, berat badan berlebih, konsumsi alkohol berlebih, dan faktor risiko berperan penting terhadap adanya penyakit hipertensi, dan apabila faktor penyebabnya diketahui, maka akan lebih mudah dilakukan pencegahan. Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat 2020 melaporkan penderita hipertensi berusia lebih dari 15 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Barat diperkirakan sebanyak 283,106 jiwa, sedangkan di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung dengan jumlah estimasi pada tahun 2021 pada 1 tahun terakhir sebanyak 3.156 jiwa yang mengalami tekanan darah tinggi. Di Dusun Selaparang dengan jumlah estimasi 69 orang penderita hipertensi selama 6 bulan terakhir. Rumusan masalah. Kejadian hipertensi di masyarakat seringkali dipengaruhi oleh pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya pemahaman mengenai pola hidup sehat. Di wilayah kerja Dasan Agung masih banyak masyarakat yang belum menyadari hubungan antara pola makan yang tidak sehat dengan risiko hipertensi. Oleh karena itu, melalui program edukasi kesehatan yang berfokus pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya pola makan sehat dan seberapa besar pengaruh pola makan terhadap kejadian hipertensi pada lansia setelah mengikuti program edukasi kesehatan. Pertanyaan penelitian, apakah terdapat perubahan dalam kejadian hipertensi pada lansia setelah mengikuti program edukasi kesehatan? Tujuan penelitian, menilai perubahan hipertensi pada masyarakat setelah pelaksanaan program edukasi kesehatan. Manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dalam pencegahan hipertensi dan memberikan informasi yang berguna tentang jenis makanan yang mempengaruhi tekanan darah, seperti pengurangan garam dan konsumsi buah dan sayuran. Batas penelitian. Pertama, penelitian difokuskan pada lansia yang berusia 60 tahun ke atas. Yang kedua, sampel diambil dari pasien yang terdaftar di Puskesmas Dasan Agung. Tinjauan pustaka. Menurut American Heart Association atau AHA dalam Kemenkes 2018, hipertensi merupakan silent killer di mana gejalanya sangat bermacam-macam pada setiap individu dan hampir sama dengan penyakit lain. Gejala-gejala tersebut adalah sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging atau tinnitus dan mimisan. Hipertensi termasuk salah satu faktor risiko yang berpotensi menimbulkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Hipertensi sering tidak menunjukkan gejala bagi penderita baru dan disadari setelah adanya gangguan pada organ seperti organ jantung, otak, dan ginjal, menurut Fadli 2018. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau istilah lainnya esensial adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi seperti usia, jenis kelamin, genetik, merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak, aktivitas fisik, dan obesitas. Sedangkan hipertensi sekunder yang penyebabnya dapat diketahui seperti adanya kelainan pembuluh darah pada ginjal, hipertiroid, dan gangguan pada kelenjar adrenal. Menurut Hiperaldoteroisme, Nur Haidah 2018. Tinjauan umum tentang pola makan.
Pola makan yang sehat selalu mengacu kepada gizi yang seimbang, yaitu terpenuhinya zat gizi dengan kebutuhan menurut Kemenkes RI 2014. Pola makan yang sehat bagi penderita hipertensi: yang pertama, makan beberapa kali dengan porsi kecil. Yang kedua, memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, hindari makanan olahan dalam kaleng dan siap saji. Makanan bagi penderita hipertensi dan harus dihindari. Yang pertama, makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi seperti minyak kelapa. Yang kedua, makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium seperti biskuit, cracker, keripik, dan makanan kering yang asin. Yang ketiga, makanan dan minuman dalam kaleng seperti sarden, sosis, sayuran, dan serta buah-buahan dalam kaleng atau soft drink. Yang keempat, makanan yang diawetkan seperti dendeng, asinan, sayur, dan buah. Kerangka teori. Kerangka teori seperti ini meliputi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan frekuensi makanan, dan variabel dependen ialah jenis penyakitnya yaitu hipertensi. Kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah hipertensi, sedangkan variabel independen adalah pola makan, sedangkan variabel confounding meliputi karakteristik makanan, kandungan, dan frekuensi. Hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis nol atau HO. HO, tidak ada hubungan antara jumlah makanan dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. HO, tidak ada hubungan antara jenis makanan dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. HO, tidak ada hubungan antara frekuensi makan dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA. HA, ada hubungan antara jumlah makanan dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. HA, ada hubungan antara jenis makanan dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. HA, ada hubungan antara frekuensi makan dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Selanjutnya, metode penelitian, desain penelitian, waktu dan tempat penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah observatif analitik kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional study untuk mengetahui variabel independen atau pola makan berdasarkan jumlah, jenis, dan frekuensi terhadap variabel dependen kejadian hipertensi yang diamati secara bersamaan. Lokasi dan waktu penelitian. Pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung selama 1 bulan. Selanjutnya, penentuan populasi, sampel, teknik sampling, dan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama, populasi. Populasi pada penelitian ini adalah 963 lansia yang di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Sampelnya ialah teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total sampling, melakukan pemilihan total sampling di mana semua populasi menjadi sampel dengan syarat memenuhi kriteria inklusi. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 284 lansia dengan mengikuti langkah-langkah menentukan kriteria sampel berikut ini. Teknik sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampel dengan cara pencuplikan. Suppositive sampling yakni dengan teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih berorientasi pada tujuan penelitian. Individu diseleksi atau dipilih secara sengaja karena memiliki pengalaman yang sesuai dengan fenomena yang diteliti, menurut Sugiono 2011. Yang pertama, kriteria inklusi. A. Lansia yang mengalami hipertensi. B. Lansia yang dapat berkomunikasi dengan baik dan jelas. C. Responden yang tidak mengalami gangguan pendengaran dan menulis. D. Lansia yang berusia 60-90 tahun. E. Bersedia menjadi responden. Yang kedua, kriteria eksklusi. Yang A. Lansia yang mengalami komplikasi berat atau sedang mengalami sakit berat serta lansia yang tidak sempat hadir saat posyandu lansia. B. Lansia yang mengalami kondisi fisik yang tidak dapat diwawancarai.
Alur penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Menyadari bahwa hipertensi merupakan masalah kesehatan yang umum di kalangan lansia dan dapat dipengaruhi oleh pola makan. Dan mengidentifikasi kurangnya pengetahuan lansia tentang pola makan sehat dan dampaknya terhadap hipertensi. Yang kedua, studi pustaka. Pola makan yang biasanya menyebabkan hipertensi, kolesterol yang terlalu tinggi dalam darah dapat mempersempit arteri, bahkan dapat menyumbat peredaran darah dan juga meningkatkan risiko aterosklerosis. Yang berkaitan dengan kenaikan tekanan darah saat kadar kolesterol terutama low density lipoprotein atau LDL meningkat, maka akan terjadi perubahan bentuk plak yang mengakibatkan penyempitan arteri. Ini mengakibatkan aliran darah menjadi lambat sehingga memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompahkan darah yang berujung pada hipertensi, menurut Karyadi 2012. Buah dan sayuran segar mengandung banyak vitamin dan buah yang banyak mengandung mineral kalium yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, perumusan tujuan dan hipotesis. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui hubungan antara pola makan dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Hipotesisnya ialah terdapat hubungan yang signifikan antara pola makan yang sehat dengan penurunan kejadian hipertensi pada lansia. Yang mengikuti program edukasi kesehatan, vitamin dan mineral, dan juga buah yang banyak mengandung mineral kalium dapat membantu menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, desain penelitian. Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan desain cross-seksional atau quasi-eksperimental. Populasi dan sampel. Lansia yang terdaftar di Puskesmas Dasan Agung, sampel diambil secara acak atau berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Pengumpulan data, metode pengumpulan data, kuesioner untuk menilai pola makan lansia, pengukuran tekanan darah untuk menentukan status hipertensi, wawancara untuk mengumpulkan data demografis dan riwayat kesehatan. Program edukasi kesehatan yaitu melaksanakan program edukasi tentang pola makan sehat dan manajemen hipertensi. Analisis data menggunakan perangkat statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan, menghitung hubungan antara pola makan dan kejadian hipertensi menggunakan uji statistik yaitu uji chi-square atau regresi logistik. Selanjutnya, interpretasi hasil. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah menjelaskan tujuan dan hipotesis dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, adanya hubungan yang bermakna antara jenis makanan dengan kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Dan uji chi-square yang didapatkan nilai P sama dengan 0,000 di mana P kurang dari 0,05. Yang kedua, adanya hubungan yang signifikan antara jumlah makan yang dikonsumsi responden dengan kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Dan uji chi-square yang didapatkan P sama dengan 0,000 di mana P kurang dari 0,05. Yang ketiga, adanya hubungan yang bermakna antara frekuensi makan dengan kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Dasan Agung. Dari uji hasil chi-square didapatkan P sama dengan 0,003 di mana P kurang dari 0,05. Selanjutnya, penyusunan teknik analisis data dan instrumen yang digunakan. Yang pertama, observasi. Observasi dalam penelitian ini peneliti melakukan survei terkait pola makan lansia. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data di mana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan atau tulis dari responden terkait dengan pola makan pada lansia. Yang ketiga, pengukuran. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter dibantu oleh petugas kesehatan atau perawat. Instrumen yang digunakan penelitian yaitu menggunakan alat ukur tensimeter yang dibantu oleh petugas kesehatan atau perawat dan kuesioner sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Penyusunan teknik analisis data. Yang pertama, analisa univariat. Analisa univariat adalah untuk memperoleh gambaran distribusi frekuensi masing-masing variabel independen yaitu pola makan dan variabel dependen ialah hipertensi pada pralansia dengan rumus P sama dengan nilai F garing N kali 100%.
Yang kedua, analisa bivariat. Analisa bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel. Yang digunakan ialah uji chi-square dengan rumus x2 sama dengan 0 kurang E kali 2 garing E. Jika P value lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika P value kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, penyusunan RAB dan lini masa penelitian. Biaya operasional yang pertama biaya transportasi yaitu 5.000 dikali 30 hari sama dengan 150.000. Yang kedua, konsumsi 7.000 dikali 30 hari sama dengan 210.000. Selanjutnya, biaya materi yang pertama alat dan bahan penelitian yaitu 100.000. Yang kedua, kertas dan alat tulis yaitu 50.000. Biaya edukasi yang pertama materi edukasi dengan harga 50.000. Yang kedua, biaya pelatihan dan harga 610.000. Selanjutnya, lini masa penelitian. Minggu pertama, persiapan. 1. Pengumpulan data awal. Yang kedua, observasi. Yang 3, pengajuan izin penelitian. Minggu kedua, pelaksanaan edukasi. Yang pertama, pelaksanaan program edukasi kesehatan. Yang kedua, distribusi materi edukasi pada lansia. Minggu ketiga, pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data pola makan dengan kejadian hipertensi. Yang kedua, wawancara dan pengisian kuesioner. Minggu keempat, pengolahan dan analisis data yang dikumpulkan. Baik, itulah tadi presentasi proposal dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.